Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Memahami agama Islam dengan benar adalah kunci keselamatan kita. Dan berapa banyak sudah orang yang tersesat karena salah memahami agama. Bahkan dia sedang menempuh jalan yang menyimpang, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, tapi dia dalam keadaan meyakini bahwa apa yang dia lakukannya itu sesuai dengan agama Islam. Itu karena pemahaman yang salah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari insyaallah taala 5 kaidah agar kita tidak salah dalam memahami agama Islam, agar kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar dengannya insyaallah ta'ala kita masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kaidah yang pertama, tariqul haqqi wahidun wa turuqud dhalalah katsirah. Jalan kebenaran itu satu, sedangkan jalan kesesatan sangat banyak. Inilah kaidah yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang lain itu akan membuat kalian tersesat, terpecah belah dari satu jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Maka seseorang tidak akan bisa mencapai derajat ketakwaan sampai dia mengikuti satu jalan yang lurus dan meninggalkan semua jalan yang menyimpang. Ayat ini jemaah sekalian pernah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis dengan tangan beliau. Summa qala, setelah itu beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima. Inilah satu jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian
Rasulullah SAW menggaris banyak garis di sebelah kanan dan kirinya. Di sebelah kanan dan kiri satu garis lurus tersebut, beliau buat banyak garis. Tsumma qal, lalu beliau bersabda, hadhihi subul. Ini semuanya adalah as-subul, jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan kesesatan. Jumlahnya lebih banyak daripada jalan kebenaran. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan kesesatan itu kecuali di atasnya ada setan yang mengajak kepadanya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena itu akan membuat kalian tersesat, tercerai-berai dari satu jalan Allah yang lurus tersebut. Maka jemaah sekalian, dari ayat dan hadis yang mulia ini kita pun paham, jalan kebenaran itu hanya satu. Sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Dan Imam Mujahid rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, dari Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan lain yang membuat umat tersesat dan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah al-bid'u wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah yang disebut jalan-jalan kesesatan. Berbuat bid'ah di dalam agama, dan bid'ah itu maknanya ma uhditha fid din min ghairi dalilin aw ala khilafi ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Apa yang diada-adakan dalam agama tanpa ada dalil atau tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sedangkan yang dimaksud dengan syubhat itu adalah iltibasul haqqi bil batil. Tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan sampai tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Seperti pendapat-pendapat yang oleh sebagian orang mencoba untuk menguatkannya dengan dalil, tapi bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Padahal kelihatannya ada dalilnya. Maka itulah namanya syubhat. Kalau begitu jamaah sekalian, kita pun paham. Yang dimaksud dengan jalan kebenaran, yang hanya satu jalan itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diikuti dengan baik oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena jalan yang menyimpang itu adalah bid'ah dan syubhat, berarti jalan yang benar adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Andai kalian mengikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah.
Bahkan Allah pun telah menetapkan hukuman terhadap orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW itu ada dua. Pertama disesatkan, yang kedua dihukum secara fisik. Seperti dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Mereka akan ditimpa fitnah, maksudnya mereka akan tersesat. Jadi jemaah sekalian, kesesatan itu adalah hukuman yang Allah timpakan kepada seseorang apabila dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa enggan. Para sahabat pun bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang tidak menaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini ada cabang kaidah. Jadi, apabila kaidah pokok kita, jalan kebenaran itu hanya satu, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW, maka di sini ada cabang kaidah bahwa semua yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kebatilan. Apapun itu disebut, pendapat ulama kah, pendapat para tokoh, pendapat para pejabat, adat istiadat, budaya bangsa, kebiasaan mayoritas, aturan, hukum, undang-undang, moral, hikmah, terserah. Mau disebut apapun, jika bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu namanya kebatilan, kemungkaran, bahkan bisa jadi kesyirikan dan kekufuran. Ini harus menjadi prinsip hidup kita. Imam besar ahli sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah, sering mengingatkan tentang ini. Beliau pernah mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan sunnah, maka itu ucapan yang tidak bernilai. Atau dengan kata lain, ucapan sampah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya itu sudah tidak bernilai. Kalau sampai menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma ucapan guru kita hari ini. Imam besar sekelas Asy-Syafi'i rahimahullah menyadari kalau ucapannya tidak boleh bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai bertentangan tanpa sengaja, maka itu menjadi ucapan yang tidak bernilai. Bagaimana lagi dengan ucapan orang-orang di masa sekarang yang keilmuannya nggak ada apa-apanya semuanya dibandingkan dengan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau juga pernah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnatihi wa da'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis bertentangan dengan sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti petunjuk beliau, tinggalkan apa yang aku katakan. Jamaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik faidah. Berarti Imam Syafi'i rahimahullah merasa beliau masih manusia biasa yang ucapannya bisa benar, bisa salah. Kalau salah, jangan diikuti. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan kita perlakukan guru kita, kiai kita, habib kita, seperti Rasulullah SAW yang seakan-akan ucapannya sudah pasti benar.
Kalau benar ikuti, kalau salah jangan diikuti. Bahkan ulama Islam sepakat dalam hal ini. Ijma ulama ahli sunnah. Andai ucapan Abu Bakar dan Umar sekalipun, kalau sudah bertentangan dengan ucapan Nabi SAW, maka berarti ucapan Abu Bakar dan Umar itu salah. Nggak boleh diikuti. Sebagaimana ulama Islam juga sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang mengetahui semua ilmu sehingga dia nggak mungkin salah. Ini hal yang disepakati seluruh ulama Islam. Tidak ada seorang ulama pun yang mengetahui semua ilmu sehingga ucapannya selalu benar, nggak mungkin dia salah. Kalau dia tahu semua ilmu di dalam agama Islam atau dalam hukum-hukum agama, dia namanya nabi. Kalau dia ulama, dia mungkin benar, mungkin salah. Makanya Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah. Dan kalau Abu Bakar pernah salah, kalau Umar pernah salah, maka ulama selain mereka lebih mungkin lagi untuk salah. Karena ini juga disepakati ulama bahwa manusia yang paling berilmu pada umat Nabi Muhammad SAW dan paling mulia serta paling tinggi surganya dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah Abu Bakar dan Umar. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir hampir-hampir hujan batu dari langit Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian. Karena aku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian bantah dengan Abu Bakar dan Umar berkata. Jadi, orang yang pernah berilmu sekalipun nggak pantas pendapatnya kita gunakan untuk membantah ucapan Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma adat istiadat yang diwariskan turun-temurun oleh sekelompok masyarakat yang tidak pernah mendalami ilmu agama. Itu lebih tidak pantas lagi untuk dipertahankan. Lalu kita menolak, tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ingat jemaah sekalian, kelak di hari kiamat, tidak ada satupun pendapat, tidak ada satupun ajaran yang akan disesali manusia kenapa dia tidak amalkan, kecuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-27. Wa yawma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, saking menyesalnya, bukan lagi gigit jari, tapi dua tangannya dia gigit. Seraya dia berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Dia menyesal karena dulu tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika di dunia, di antara mereka ada yang mengatakan ajaran Islam yang ini atau ajaran sunnah yang itu sudah nggak relevan dengan zaman. Perlu ditafsir ulang kata mereka. Atau kata mereka nggak cocok di daerah saya karena bertentangan dengan kearifan lokal. Yang lebih pantas disebut sebagai kemungkaran lokal. Atau mereka mengatakan hanya cocok di Arab, nggak cocok di negara saya. Itu kata mereka di kehidupan dunia. Tapi kelak di hari kiamat, mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Itulah penyesalan yang tiada lagi berarti. Maka harus menjadi prinsip kita dalam beragama. Kebenaran itu hanya satu. Yang bertentangan dengannya adalah kebatilan. Yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk kaidah yang kedua. Wujubut tiba'il kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Wajibnya dalam beragama sunnah sesuai pemahaman generasi salaful ummah.
generasi pendahulu umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jemaah sekalian, kita sudah paham kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi pedoman hidup kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maka yang turun dari Rabb kita kepada kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Nabi SAW berpesan, taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian tetap berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak bermakna setiap orang mengambil satu ayat atau membaca terjemahannya atau mengambil satu hadis atau sekedar membaca terjemahannya lalu dia memberi kesimpulan sendiri. Tidak. Dia harus merujuk kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Dan orang-orang yang paling berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka mengikuti pemahaman mereka itulah jalan keselamatan. Dan Al-Quran sendiri serta hadis itu sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dua golongan sahabat yang terbaik. Sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keridhoannya kepada dua golongan. Golongan yang pertama, sahabat-sahabat terbaik dari kalangan muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi ingat, mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan ini berlaku untuk semua yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita menginginkan keridhaan Allah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi. Dan yang paling Allah ridhoi kepada mereka adalah tentu pemahaman agama mereka. Pengamalan agama mereka. Sehingga kita wajib mengikuti mereka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras bagi siapa yang menyelisihi jalan mereka. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. "Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Artinya dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Karena orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka apabila dia melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala,
nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut, wa nuslihi jahannama, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan juga dalam hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik, maka wajib kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Baihaqi, ila Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, disebutkan sebuah nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza jitama'u akhadna bijtima'ihim. Apabila para sahabat sudah bersepakat, ijma' dalam permasalahan agama, maka kami mengambil kesepakatan mereka tersebut. Wa in qala wahiduhum walam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi. Dan apabila seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, kami pun mengambil pendapatnya. Fa in ikhtalafu akhadna biqauli ba'dihim walam nakhruj min aqawilihim kullihim. Namun, andai para sahabat berbeda pendapat, maka kami akan mengambil pendapat salah satu di antara mereka. Dan kami tidak akan pernah keluar dari seluruh pendapat mereka. Inilah jemaah sekalian, cara kita meneladani para sahabat, cara kita beragama, diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, juga imam besar ahli sunnah yang masyhur. Dalam kitab beliau Usulus Sunnah, beliau mengatakan, Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Prinsip dalam berpegang teguh dengan sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu berusaha meneladani mereka. Inilah prinsip sunnah. Artinya, kalau kita betul-betul mau meneladani Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Dan ini ijma ulama ahli sunnah seluruhnya. Ini sedikit nukilan dari ulama ahli sunnah tentang keharusan kita merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi, saya telah sebutkan kewajiban merujuk kepada pemahaman para sahabat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama. Juga jemaah sekalian berdasarkan akal sehat. Andai pendapat kita atau pemahaman kita bertentangan dengan pemahaman para sahabat, maka itu ada dua kemungkinan. Para sahabat yang benar dan kita yang salah, atau kita yang salah dan mereka yang benar. Maka tidak mungkin kalau kita yang benar dan mereka yang salah. Itu nggak masuk akal. Iya kan? Nggak masuk akal kalau kita yang benar, lalu mereka yang salah. Sudah pasti kita yang salah dan mereka yang benar. Karena tentu mereka lebih tahu. Berdasarkan akal sehat, kita pun paham. Mereka lebih tahu tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang ajaran-ajaran Islam daripada kita. Bagaimana tidak? Gurunya adalah guru terbaik.
Makanya jemaah sekalian, kenapa orang-orang Syiah sangat membenci para sahabat? Yang ingin mereka jatuhkan sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mereka ingin berkata, Anda wahai sang guru, nggak becus mendidik mereka. Tapi mereka nggak mungkin langsung bisa mencaci maki, menjelek-jelekan, atau menjatuhkan langsung Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Umat Islam langsung tahu mereka sesat. Iya kan? Jadi mereka ingin menjatuhkan beliau secara tidak langsung. Dengan menjelek-jelekkan para sahabat beliau, murid-murid beliau. Yakini, generasi terbaik umat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka pemahaman mereka terhadap Islam adalah pemahaman yang benar, yang bertentangan dengannya adalah salah, karena secara akal sehat kita pun paham, guru mereka adalah guru yang terbaik. Kemudian Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Sang guru Nabi Muhammad SAW berbicara dengan bahasa mereka. Bahkan Al-Quran dan hadis Al-Quran itu turun dan hadis itu diucapkan Nabi SAW, seringkali karena persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka. Jadi mereka tahu betul kapan Al-Quran itu turun, tentang apa dia diturunkan. Kemudian Nabi SAW mengajari kepada mereka ayat demi ayat. Maka pantaslah mereka menjadi generasi terbaik, sehingga Nabi SAW menegaskan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Kemudian generasinya lagi. Maka dalam hadis ini terkandung perintah Nabi SAW kepada kita untuk meneladani mereka. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita pelajari dalam masalah akidah,
secara global itu para sahabat tidak berbeda pendapat. Dalam masalah fikih ada cukup banyak perbedaan pendapat mereka. Dan tadi sudah kita sebutkan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita. Kalau mereka sudah sepakat, kita nggak punya pilihan lain kecuali mengikuti mereka. Itu sudah pasti kebenaran. Kalau mereka berbeda pendapat, kita boleh memilih. Pendapat salah satu di antara pendapat mereka yang kita pelajari lebih tepat atau lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu juga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di kesempatan yang lain. Saya berikan sedikit contoh. Bagaimana kita bisa selamat dengan mengikuti pemahaman sahabat, dan kita akan sesat kalau menyelisihi mereka. Dalam iman kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, saya telah meneliti, membaca lebih dari 100 tafsir yang diriwayatkan dari para sahabat. Ini luar biasa ulama dahulu ketika menuntut ilmu. Kita satu tafsir nggak kelar-kelar. Padahal sudah tercetak laks dengan tulisan yang sangat jelas, cetakan yang sangat bagus. Beliau di masa itu orang menulis kitab dengan tulisan tangan dan sulit dibaca. Kadang tidak jelas, tapi karena semangat dan juga tidak lain karena ketakwaan mereka, ilmu yang mereka pelajari lebih banyak daripada kita.
Kata beliau, saya telah meneliti lebih dari 100 tafsir. Tidak satu pun saya temukan sebuah riwayat yang sahih seorang sahabat pun menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang hukum-hukum seperti cara wudhu, cara sholat, itu banyak penafsiran sahabat. Bahkan ada terjadi perbedaan pendapat dalam sejumlah permasalahan. Tapi terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun sahabat yang menakwilkan. Sehingga Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah menukil kesepakatan ulama ahli sunnah sampai di masa beliau hidup bahwa dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hamluha ala zahiriha la alal majaz. Membawa ayat-ayat tentang sifat itu kepada makna zahirnya, bukan kepada makna majaz. Bukan kepada kata kiasan. Jadi misalkan kalau Allah mengabarkan Allah memiliki tangan, maka itu maknanya sesuai zahir, tangan beneran, bukan makna majaz, bukan makna kiasan. Makna kiasan itu kalau disebut tangan bisa jadi maknanya adalah kekuatan. Bisa jadi maknanya adalah suka berbuat baik. Terkadang beda orang memaknai. Contoh kalau di negara kita, kalau disebut tangannya panjang, itu artinya apa? Maling kan? Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, yang lebih dulu wafat dari istri-istriku setelahku adalah tangannya yang paling panjang. Artinya, yang paling suka bersedekah, bukan maling. Jadi ini juga mungkin berbeda penafsiran. Nah ini yang disebut dengan majaz, kata kiasan. Tangan panjang. Tangan bisa berarti berbuat baik. Sering berbuat baik bisa disebut tangan panjang. Atau sebaliknya, tergantung penafsiran. Jadi jamaah sekalian, ini tidak dan Allah tidak menjadikan atasmu dalam agama ini satu kesempitan. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Maka agama ini mudah. Contohnya sangat banyak di dalam ajaran Islam. Seperti dalam taharah misalkan. Kita tidak bisa mandi wajib, maka tayamum. Tidak bisa berwudu, maka tayamum. Tidak ada air, maka tayamum. Dibolehkan juga mengusap sepatu ketika berwudu dengan ketentuan dan syaratnya. Begitu pula dalam sholat. Nggak mampu sholat berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Kalau sedang sakit, boleh menjamak sholat. Kalau hujan deras, kita datang ke maghrib misalkan, kita datang ke masjid untuk sholat maghrib, kemudian hujan deras, nanti kalau bolak-balik lagi isya ke sini, repot, maka boleh kita jamak. Begitu pula ketika kita dalam perjalanan, boleh kita menjamak sholat kita apabila kita perlukan. Bahkan ketika dalam perjalanan, boleh mengqashar sholat. Yaitu sholat yang 4 rakaat, boleh kita lakukan menjadi 2 rakaat. Begitu pula dalam puasa.
Orang yang sakit, berat dia berpuasa, andai dia mampu sekalipun tapi dia merasa berat, boleh dia berbuka, nanti dia ganti setelah bulan Ramadan. Begitu pula musafir, wanita hamil dan menyusui, dan semua orang yang benar-benar tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka, nanti mereka ganti setelah bulan Ramadan saat mereka sudah mampu melakukannya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kalau kita berikan contoh, kemudahan-kemudahan di dalam Islam tidak ada yang sulit. Sehingga Nabi SAW menegaskan, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Oleh karena itu, memperberat agama sangat tercela. Walan yushadad din ahadun illa ghalabahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang memperberat agama kecuali dia akan dikalahkan. Yaitu bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Itu sangat tercela. Begitu pula sebaliknya. Yang mudah ini lalu kita masih mencari celah-celah untuk lebih dipermudah lagi, sehingga keluar dari ketentuan syariat, itu juga tercela. Saking mudahnya agama kita sampai ada sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Artinya, dalam setiap amalan agama, tatkala kita menghadapi kesulitan, maka Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Kita masuk jamaah sekalian yang terakhir, yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Sesungguhnya masih banyak kaidah-kaidah penting juga yang perlu kita pelajari, namun waktu kita terbatas. Ini yang terakhir, yang kelima, ad-dinu kamilun. Agama Islam sudah sempurna. Ini termasuk kaidah penting dalam memahami agama kita. Agama Islam sempurna. Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka hanya dengan Islam seorang hamba bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya mengajari umatnya kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan mereka keburukan yang dia ketahui. Maka jemaah sekalian, agama Islam sudah sempurna sehingga semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya tentang itu. Artinya ini sebuah penggambaran betapa detailnya ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sudah sempurna. Kemudian beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Agama ini sempurna, semua kebaikan yang kita butuhkan untuk meraih kemaslahatan hidup di dunia dan masuk surga di akhirat serta selamat dari api neraka sudah ada di dalam Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang satu kaidah yang sangat penting. Tidak boleh seseorang berbuat bid'ah di dalam agama. Tidak boleh dia menambah-nambah di dalam agama Islam yang bukan dari ajaran Islam.
tidak dari Al-Quran, tidak pula dari hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau dia menambah-nambah ajaran di dalam Islam, seakan-akan dia ingin mengatakan agama ini belum sempurna, sehingga perlu kita tambahkan. Atau seakan-akan dia menuduh Nabi Muhammad SAW belum mengajarkan semua kebaikan. Kenapa? Karena masih ada kebaikan yang dia klaim tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tuduhan yang sangat berbahaya. Artinya dia menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap tugas beliau sebagai seorang Rasul. Agama sudah sempurna, kebaikan sudah Allah ajarkan semuanya, berarti tugas Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ini ada kebaikan, tapi bid'ah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Namun hasanah baik, maka sama saja dia menuduh Nabi SAW tidak becus melakukan tugasnya sebagai seorang Rasul. Inilah jemaah sekalian yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sama saja dia telah menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas beliau sebagai seorang Rasul. Karena tugas beliau sebagai seorang Rasul adalah menyampaikan semua kebaikan. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tugas beliau untuk mengajarkan kepada kita. Lalu tiba-tiba ada yang mengklaim ternyata masih ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Maka itu kan ucapan yang sangat berbahaya. Secara tidak langsung dia menuduh Nabi SAW tidak melakukan amanah yang Allah perintahkan kepada beliau. Atau dia menganggap agama ini memang belum sempurna. Na'udzubillah. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala kemudian menegaskan, "Fama lakum yawma idin dinan, fala yakunul yawma dinan." Pada hari ketika Nabi SAW masih hidup, ketika agama Allah sempurnakan, bukan bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini tidak pula akan menjadi bagian dari ajaran agama. Pada hari di mana Nabi SAW masih hidup, sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama, maka hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Ini termasuk juga kaidah yang sangat penting dalam beragama. Tidak boleh kita berbuat bid'ah di dalam agama, karena agama sudah sempurna, dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Itulah sebabnya beliau menegaskan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Beliau juga menegaskan, wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat, tempatnya di neraka. Ini adalah ucapan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan ucapan ulama. Bukan ucapan ustadz. Tapi kenapa ada orang kok seakan alergi mendengarkan semua bid'ah itu sesat? Padahal itu lafaz hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat. Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya sebagai hasanah. Bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Karena sesuatu itu baik atau buruk, hidayah atau kesesatan, kan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya SAW. Bukan dikembalikan kepada pendapat kita, pandangan kita, perasaan kita, bukan. Maka meskipun kita memandang baik, tapi ternyata itu adalah sebuah bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, mengada-ada di dalam agama,
maka beliau menegaskan itu adalah kesesatan. Dan beliau juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Beliau juga menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka wajib bagi seorang muslim meyakini setiap amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW itu pasti tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu sampai ada orang yang mengatakan, kita lihat saja nanti di akhirat diterima Allah atau ditolak. Subhanallah, apakah kita ragu kepada Nabi Muhammad SAW? Apa gunanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kita masih meragukan ucapan beliau? Wajib kita yakin setiap amalan yang tidak beliau contohkan itu akan tertolak. Maka itu berarti bukanlah sebuah kebaikan. Karena Nabi SAW juga mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Berarti yang Allah tolak itu adalah keburukan. Meskipun perasaan kita menganggap itu adalah suatu kebaikan. Inilah jemaah sekalian, bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna, seakan-akan menuduh Nabi SAW tidak amanah sebagai seorang Rasul, dan juga menyebabkan amalan kita tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan, sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-Ittisam, bid'ah itu secara garis besarnya terbagi dua. Disebut bid'ah asliyah atau hakikiyah. Ini yang pertama. Maksudnya adalah sesuatu yang betul-betul bid'ah, tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak pula dari ijma' ulama. Dilihat dari sisi manapun. Dilihat dari sisi manapun, tidak ada dalilnya sama sekali. Contoh jemaah sekalian, yang gak ada dalilnya sama sekali, bid'ah sekaligus juga syirik. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Apalagi menyembelih untuk mereka. Tawaf di kuburan mereka. Itu dicari dalil manapun tidak ada. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari hadis, sama sekali tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut bid'ah idhofiyah. Idhofiyah artinya yang disandarkan. Maksudnya disandarkan kepada dalil. Artinya, kalau kita lihat di satu sisi, ada dalilnya, tapi di sisi yang lain, tidak ada dalilnya. Maka disinilah banyak orang yang terjerumus dalam bid'ah. Karena seperti ada dalilnya, tapi sebenarnya tidak ada dalilnya. Karena ada dalilnya, cuma dilihat dari satu sisi. Sementara di sisi yang lain, tidak ada dalilnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam kitab beliau, Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida', beliau menjelaskan, agar kita bisa mengamalkan sunnah dan tidak terjerumus bid'ah, yaitu bid'ah idhofiyah, maka kita harus memperhatikan 6 sisi dalam beribadah. Kita harus memperhatikan 6 sisi dalam beribadah. Yang pertama adalah dari sisi sebab. Dari sisi sebab kita melakukan ibadah. Contoh jemaah sekalian, sholat tahajud itu sunnah. Dalilnya jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya. Dan ijma' ulama itu adalah sunnah. Tapi kalau ada seseorang sholat tahajud dengan sebab malam ini bertepatan dengan malam 27 Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sebab dia melakukan sholat tahajud tidak ada dalilnya.
maka sholat tahajudnya ketika itu menjadi bid'ah. Karena dia menentukan waktu yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Dia mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur itu sunnah. Jelas ada dalilnya. Namun kalau seseorang ziarah kubur, kenapa? Sebabnya apa? Karena sudah menjelang Ramadan. Atau bertepatan dengan 1 Ramadan. Atau 1 Syawal. Atau menjelang 1 Syawal. Maka saat itu ziarah kuburnya menjadi bid'ah. Karena dia mengkhususkan waktu untuk berziarah kubur yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat pada jenis. Contoh dalam berkorban. Maka berkorban adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi jenis hewan yang kita gunakan untuk berkorban juga harus sesuai dengan syariat. Yaitu onta atau sapi dengan semua jenisnya termasuk kerbau boleh. Begitu pula kambing dengan semua jenisnya termasuk domba juga boleh. Kalau seseorang berkorban ayam misalkan, biarpun dia sembelih 1000 ekor, tidak sah. Dan itu bid'ah. Dan jemaah sekalian, terkait bid'ah ini, insya Allah semua umat Islam sepakat. Antum buktikan saja, pas hari raya Idul Adha, nggak ada yang berkorban ayam. Nah ini juga bisa menjadi celah untuk kita mengajak mereka berpikir. Kenapa kita nggak korban ayam? Karena itu bid'ah. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Seharusnya dalam seluruh ibadah kita berprinsip seperti itu. Kalau nggak ada contoh dari Nabi SAW, jangan diamalkan. Dan kita nanti jemaah sekalian akan repot sendiri di hari kiamat. Setiap amalan kita itu Allah akan tanya, dari mana kamu dapatkan amalanmu ini? Apa dasar kamu mengamalkannya? Maka orang yang jawabannya benar itu cuma satu dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak dari petunjuk beliau, bingung kita mau jawab apa. Karena yang Allah juga akan tanyakan kelak di hari kiamat, yang Allah akan mintai pertanggungjawaban itu cuma satu. Ajaran Nabi Muhammad SAW atau ajaran para Nabi dan Rasul secara umum kepada setiap umat mereka Allah akan tanyakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Wa yauma yunadihim fayaqul, "Madza ajabtumul mursalin?" Di surat Al-Qasas Allah mengatakan, ingatlah hari ketika Allah memanggil mereka seraya mengatakan, apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Itu yang kelak Allah akan tanyakan di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah bilangan atau jumlah. Contoh jemaah sekalian, berzikir itu ibadah. Tetapi kita nggak boleh menentukan jumlah-jumlah secara khusus, membatasi zikir kita yang tidak ditentukan oleh syariat. Hanya syariat yang boleh menetapkan jumlah. Sehingga kita habis sholat, ditetapkan jumlah. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ini menunjukkan bukan hanya lafaz zikirnya, jumlah zikirnya pun yang berhak menentukan adalah syariat. Kalau kita mau berzikir sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi kalau kita menetapkan, saya setiap hari akan membaca zikir ini 1000 kali misalkan. Lalu kita batasi lagi, hanya untuk 40 hari saja. Maka ini termasuk menambah-nambah atau berbuat bid'ah di dalam agama. Apalagi kalau di balik itu ada keyakinan. Kalau berhasil menyelesaikan membaca zikir ini setiap hari 1000 kali untuk 40 hari, setelah itu langsung kebal senjata tajam. Atau punya tenaga dalam. Maka ini permainan setan. Makanya setan datang membantu karena amalannya salah. Itu termasuk sihir dan perdukunan, itulah yang disebut ilmu putih, itu cara setan menyesatkan orang yang suka ibadah. Tapi tidak berdasarkan ilmu. Lalu mereka istilahkan dengan ilmu putih. Padahal permainan setan. Kemudian yang keempat,
melihat pada tata cara atau kaifiyah beribadah. Salat misalkan Nabi SAW telah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kalau kita merubah-rubah tata cara salat Nabi Muhammad SAW, maka ini sangat berbahaya, kita bisa terjerumus dalam bid'ah yang membuat salat kita tertolak. Apalagi sampai menghilangkan rukun ataupun menambah rukun dengan sengaja, maka ini membatalkan salat. Kemudian yang kelima, dilihat pada waktu beribadah. Dilihat pada waktu beribadah. Contoh jemaah sekalian, puasa Ramadan. Itu sudah ditentukan waktunya di bulan Ramadan. Andai seseorang pingin lebih dulu berpuasa 1 hari saja sebelum bulan Ramadan, itu tidak sah sebagai puasa Ramadan. Kalau jelas belum masuk bulan Ramadan. Bahkan meskipun dia niatnya untuk berhati-hati, dilarang oleh Nabi SAW. Padahal niatnya baik. Beliau pernah bersabda, "La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Illa kana rajulun yasumu sawman falyasum." Jangan kamu mendahului Ramadan dengan melakukan puasa 1 hari atau 2 hari. Kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan dia berpuasa. Kalau bertepatan dengan jadwal misalkan puasa Senin Kamis, tidak mengapa. Tapi kalau dia mau berpuasa Ramadan untuk kehati-hatian, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Begitu pula misalkan dia sengaja tanpa ada uzur, tidak mau berpuasa bulan Ramadan, lalu dia menggantinya di bulan lain, maka ini termasuk dia berbuat bid'ah dalam agama, merubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita ikuti ketentuan waktu beribadah. Yang keenam, yang terakhir, dalam beribadah itu agar kita tidak terjerumus dalam bid'ah idhofiyah, lihat pada tempat ibadah. Contoh, untuk melakukan haji dan umroh, tempatnya sudah ditetapkan, yaitu di kota Makkah, di Masyairul Haram, di Ka'bah. Untuk haji juga di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Maka sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau kita rubah tempat-tempatnya, maka itu menjadi ibadah yang bid'ah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita rubah tempat kita berhaji. Karena ada segolongan orang yang hampir saja merubah tempat berhaji. Inilah jemaah sekalian, 6 yang harus kita perhatikan dalam beribadah. Harus ke-6 ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah di dalam agama, karena berbuat bid'ah itu bukan saja ibadah seseorang tertolak, tapi dia juga sudah terjerumus dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Mungkin sebagai penutup jemaah sekalian, ada sebuah athar nasihat dari Imam Malik rahimahullah ketika datang seorang anak muda berkata kepada beliau, "Ya Abu Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Malik, dari mana saya berihram? Qala min Dzil Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, berihramlah dari Dzul Hulaifah, yaitu dari tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihram, baik untuk haji maupun umrah. Dan hari ini mereka sebut Bi'r Ali, kurang lebih setengah jam saja kalau kita naik bus dari sekitar Masjid Nabawi. Disitulah tempat kita mulai melakukan ihram untuk haji dan umrah. Faqal, namun anak muda ini mengatakan, "Inni uridu an uhrima minal masjid." Saya ingin berihram dari masjid saja, dari Masjid Nabawi. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah memberi nasihat kepadanya, "La taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni
Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku takut engkau tertimpa fitnah. Faqala wa ayu fitnatin fi hadha? Maka anak muda itu pun mengatakan, fitnah apa wahai Imam? Innama hiya amyalun aziduha. Bukankah itu hanyalah beberapa mil yang saya tambahkan? Mungkin logikanya, kalau bertambah jauh berarti kan harusnya bertambah pahala. Namun ternyata Imam Malik menganggap itu adalah sangat berbahaya. Bukan nambah pahala, malah menambah dosa. Karena itu bid'ah. Qala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pun mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau memandang dirimu mampu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri belum mendapatkannya. Artinya, apakah engkau merasa lebih hebat, lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri saja tidak mengamalkannya, belum mendapatkannya, sementara engkau sudah mendapatkannya. Maka itu tidak mungkin selain engkau ada dalam kesesatan. Kemudian beliau mengatakan, inni sami'tullah yaqul, aku mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman berbicara tentang fitnah ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah di sini adalah kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asyirk, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Fitnah di sini adalah syirik, yaitu ketika seseorang menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut. Inilah jemaah sekalian, nasihat yang sangat berharga agar kita takut terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Itu tidak main-main, itu adalah pintu kesesatan yang sangat besar. Bahkan juga pintu kesyirikan dan kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Mohon maaf, waktu sudah habis. Tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Insyaallah di lain kesempatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.